Halo Youth of Alvari, selamat bergabung di Yok Online Service hari ini, Sabtu 6 Juni 2020. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Johan Lim dengan tema Menjadi Luar Biasa. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh tim worship hari ini. Stay safe and God bless. Halo Youth of Calvary, apa kabar semuanya? Harapan kita berdua, kalian yang di rumah juga tetap sehat, tetap penuh sukacita di dalam Tuhan, karena berkat Tuhan gak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kita harus menjadi luar biasa untuk Tuhan, untuk Dia dan bukan untuk kita gitu ya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Yesus kau dahsyat, karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dan kalau bisa dilirik juga setiap liriknya supaya bisa mengubahkan dan menguatkan kita semua. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, hanya kepadamu saja ku ingin lebih dekat. Ku diberkati, kau diberkati, kita diberkati untuk memberkati lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, kau beri kuasa untuk bebaskan yang terikat. Ku diselamatkan, kau diselamatkan, mari beritakannya kepada semua orang. Yo, ayo, kita semua menuai di akhir zaman. Ayo, banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Kita dapat tugas nih dari Tuhan untuk menyampaikan tentang Dia untuk orang-orang yang belum kenal Dia, atau bahkan mungkin teman-teman yang ada di sekeliling kita. Jadi yuk, beranikan diri kita, yakinkan hati kita bahwa Tuhan akan memimpin kita. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, hanya kepadamu saja ku ingin lebih dekat. Ku diberkati, kau diberkati, kita diberkati untuk memberkati lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, kau beri kuasa untuk bebaskan yang terikat. Ku diselamatkan, kau diselamatkan, mari beritakannya kepada semua orang. Yo, ayo, kita semua menuai di akhir zaman. Ayo, banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Ayo, kita semua menuai di akhir zaman. Ayo, banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Ayo, kita semua menuai di akhir zaman. Ayo, banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Ayo, kita semua menuai di akhir zaman. Ayo, banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi setiap langkah kita. Dalam setiap hal yang kita lakukan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka Dia memberikan kita kekuatan untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama
lagi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar nih dari kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Shalom, pemuda remaja yang sehat dan ganteng dimanapun Anda berada. Itu pesan panitia tadi bilang harus sapanya ganteng dan sehat dimanapun Anda berada. Oke, hari ini hari yang luar biasa karena temanya pun luar biasa. Dan saya tahu kamu-kamu dimanapun berada juga luar biasa. Temanya adalah menjadi luar biasa. Tapi mungkin kalian berkata, Om, gimana Om mau jadi luar biasa? Udah bete, udah hampir 3 bulan. Kalau telur, ayam udah netas kali. Ini tiap hari di rumah terus, kerja pun kadang-kadang gak tentu. Nah, daripada kalian bingung, kalian tidak tahu harus berbuat apa, saya ajak kalian jalan-jalan ke mall, oke? Tapi dibayangkan kalian, coba kalian bayangkan, kalian sedang ada di mall yang besar banget, kalian melihat-lihat. Setelah lihat puas dari lantai 1, kalian mau ke lantai 2. Nah, karena mall ini besar, kalian pakai lift. Wow, liftnya udah nutup. Kamu masuklah ke lift itu. Oh, udah agak penuh. Oke, tetap masuk, bisa. Nah, liftnya pintunya mau tutup, tiba-tiba ada dengar suara ibu-ibu, tunggu. Nah, ternyata ada ibu-ibu masuk. Bukan hanya ibu-ibu, dia bawa 2 anak. Ya, umur 12 tahun lah, 2 anak. Begitu ibu masuk, liftnya langsung bunyi. Net, kamu lihat di atasnya, ya ada tulisan full. Kamu tunggu 3 menit. Kok gak ada pergerakan? Kamu lihat kiri kanan, semuanya tampang tidak berdosa. Liftnya bunyi terus. Akhirnya karena kalian sudah diyok jadi pemuda remaja yang bertanggung jawab, akhirnya dengan berat hati kalian melangkah keluar dari lift itu. Begitu keluar, bunyi liftnya berhenti dan pintu liftnya mulai menutup. Pas mulai menutup, kamu masih sempat dengar ibu-ibu tuh bilang, udah tahu lift penuh, bukannya keluar dari tadi kek. Wah, gimana perasaan kalian? Ya, kita tidak bicara soal perasaan, tapi kita lihat kenapa lift itu bisa bunyi. Kenapa lift itu tidak bisa nutup sampai kamu keluar. Benar, lift itu penuh, kapasitasnya full. Lift itu mungkin dirancang untuk 15 orang. Tapi ketika ibu-ibu itu masuk bersama dengan 2 anaknya, bisa full kapasitasnya lebih dari 15 orang. Itu kapasitas sebuah lift. Kamu juga pernah kan naik mobil atau naik bus atau naik kereta yang empet-empetan sampai kayak ikan teri. Kapasitas mobil yang 5 orang, kalian muatin sampai 8 orang. Itu full kapasitas. Nah, ternyata setiap benda punya kapasitasnya. Kayak sepeda,
kapasitasnya 2 orang. Paling jauh goes 3, 4 atau sampai 5 atau 10 kilometer. Motor kapasitasnya mungkin 2 tapi bisa dipaksakan oleh emak-emak yang goncengan sampai 5 orang, ya kan? Kapasitasnya bisa. Mobil kapasitasnya mungkin 5 orang. Bus mungkin 32 orang. Semuanya ada kapasitas. Termasuk kita. Tapi saya ingin katakan bahwa kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita tidak terbatas. Tidak seperti benda mati, yaitu kalau lift dirancang 18 orang, ya 18 orang. Seumur-umurnya 18 orang. Tapi kamu kapasitasnya bisa bertambah. Bagaimana bisa menambah kapasitas? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memiliki kesempatan kembali untuk menikmati persekutuan walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya maksud yang luar biasa, sehingga kami malam ini, siang ini, ataupun kapan saja kami menikmati tayangan ini, menikmati persekutuan ini, kami boleh belajar untuk menambah kapasitas diri kami dan kami boleh menjadi pribadi yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, berkati saat ini, berkati setiap pemuda, remaja yang luar biasa untuk bisa menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita kembali lagi. Pada saat ini saya ada 2 hal yang penting yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada kamu-kamu sekalian. Pertama, Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk kamu. Kedua, Tuhan punya janji yang luar biasa untuk kamu. Oke, kita poin pertama dulu. Kita ambil Alkitab kita buka di Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat 11. Sudah ada? Coba kalian di rumah cari Alkitab, temu di Yeremia 29 ayat 11. Oke, saya akan membaca untuk kita semua. Setelah itu saya minta kamu di rumah, dimanapun Anda, baca juga sampai suaranya terdengar. Oke, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, coba kalian baca di rumah, sekali lagi, bersuara. Yuk, 1, 2, 3. Amin. Jadi, rencana Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan memiliki rencana damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin hari-hari ini kalian berkata, saya di lockdown, sekolah aja gak bisa, kerja aja ganti-gantian atau mengalami situasi yang susah. Tapi saya ingin katakan bahwa rencana Tuhan luar biasa. Dan Dia ingin kamu-kamu memiliki rancangan yang Tuhan siapkan, yaitu rencana masa depan yang luar biasa. Hal kedua adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin kamu menjadi pribadi yang luar biasa, bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Karena untuk mencapai, menikmati rencana Tuhan yang luar biasa, dibutuhkan pribadi yang luar biasa. Oke? Alkitab tetap ada kan di tangan? Mari kita buka di, nah ini ayat favorit, Yesaya 40, 29, 30, 31. Ya, sebagian di antara kamu mungkin sudah hafal, tapi kita baca lagi. Yesaya 40, 29, 30, 31. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 perhatikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Garis bawahi bahwa kamu bisa terbang dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kamu bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kamu terus ikutin persekutuan ini, kayak nanti di akhirnya ada hadiah menarik untuk Anda. Oke? Ikutin terus. Oke, kita akan membahas bagaimana bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang memiliki potensi dan kapasitas yang terus dan terus berkembang. Tidak seperti lift yang kapasitasnya tetap. Tidak seperti sepeda yang kapasitasnya hanya 2 orang. Tidak seperti power bank kamu mungkin yang kapasitasnya tidak bisa nambah-nambah lagi. Tapi Tuhan menciptakan kamu dengan luar biasa. Kapasitasnya bisa bertambah. Nah, pada saat ini saya akan memberikan 3 hal sederhana untuk bisa menambah kapasitas kamu, untuk bisa menjadikan kamu pribadi yang luar biasa, sehingga kamu bisa menikmati rencana Tuhan yang luar biasa juga. Oke? Catat, hal yang pertama adalah kamu harus terus belajar. Orang yang sudah merasa pintar, orang yang sudah selesai bertumbuh. Orang yang sudah merasa tahu segala-galanya, finish hidupnya sudah. Orang yang terlalu nyaman dengan comfort zone-nya, dia tidak akan berkembang lagi. Dimanapun kamu saat ini, posisi kamu saat ini seperti apa, kamu harus tetap belajar. Belajar apa saja? Mungkin hobi kamu, mungkin kesukaan kamu, ya kan? Baca buku, lihat YouTube, pelajari banyak hal, sehingga kamu tidak bergerak di tempat, tapi kamu bergerak maju. Ya, untuk menambah kapasitas, kamu harus terus belajar. Untuk menambah kapasitas diri kamu, mengembangkan kapasitas diri kamu, kamu harus terus belajar. Jangan bosan. Baca buku, lihat tutorial di YouTube mungkin, di Instagram mungkin, di sosial media mungkin, atau berdiskusi dengan teman-teman yang sehobi. Cari, belajar, kembangkan potensi kamu. Hari-hari ini ketika ada COVID, ibu-ibu yang tidak bisa memasak, belajar memasak. Kamu yang mungkin belajar masaknya sedikit, sekarang mulai ahli memasak. Nih, anak saya Cleon, dulu tidak bisa masak, sekarang minimum dia bisa masak 2 hal. Pertama, telur goreng, sama bisa buat jelly, ya kan? Nah, kamu juga. Saya melihat sekarang banyak di Instagram, anak-anak muda yang mulai jualan. Dulu mereka takut, makanan saya enak gak sih? Tapi mereka mulai jualan. Nah, kamu juga mulai kembangkan potensi kamu. Belajar dan belajar dan belajar. Jika mimpi kamu sudah tercapai, oke, buat lagi mimpi berikutnya. Jika anak tangga 1 sudah tercapai, goal kamu sudah tercapai, jangan berhenti di situ. Buat anak tangga kedua. Ingat, orang yang belajar adalah orang yang bertumbuh. Orang yang bertumbuh kapasitasnya akan berkembang. Kamu bukan lift yang hanya muat 18 orang. Kamu ada ciptaan Tuhan yang kapasitasnya bisa berkembang. Hal kedua, setelah kamu belajar, hal kedua adalah kamu harus mencoba melakukannya. Ya kan? Dan ketika melakukannya, saya percaya akan jatuh bangun. Tapi kamu jangan menyerah. Terus dan terus. Kamu perhatikan telur kura-kura yang ibunya tanam di pasir, ketika menetas, ibunya tidak ada. Tapi bayi kura-kura itu merangkak keluar dari pasir dan berjalan dengan pelan-pelan sampai ke bibir pantai, sampai ke laut. Karena dia tahu, dia harus mencoba dan mencoba. Nah, saya kenal seorang anak kecil yang kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika dia umur sekitar 1 tahun, dia mulai belajar berjalan. Gak langsung jadi. Dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan akhirnya ketika dia umur 2 tahun, dia sudah bisa lari. Kamu tahu siapa anak itu? Ya kamu. Coba kalau kamu tidak
mau belajar berjalan pada umur 1 tahun. Umur 2 tahun kamu juga tidak mau belajar berjalan, kayak takut. Udah jatuh sekali, jatuh 2 kali, kamu lalu putusin. Waktu kamu umur 1 tahun, aduh saya gak mau berjalan deh, gak usah deh. Yang stres siapa? Nyokap bokap kamu. Anak udah 5 tahun kok gak mau berjalan? Ya, karena takut. Tapi lihat tuh, ketika kamu umur 1 tahun, saya percaya kamu jatuh berkali-kali. Mungkin sampai dagunya kebentur. Tapi kamu belajar berjalan dan hari ini kamu sudah ada seperti sekarang ini. Bisa berlari, ya kan? Jadi jangan pernah menyerah. Terus berusaha, dan berusaha. Sehingga kamu bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan untuk kamu. Jadi orang yang gagal itu bukan orang yang selalu berhasil, ya kan? Orang yang gagal itu adalah orang yang tidak mau bangkit lagi. Ya, kegagalan demi kegagalan is okay, tapi asalkan kamu bisa bangkit kembali, itulah yang disebut terus berusaha. Jadi jangan pernah takut gagal. Kamu belajar, kamu melakukan tindakan. Nah, kamu coba bikin kue, mungkin pertama kayak gagal, kedua kayak gagal, ketiga kayak gagal. Ke-15 kali saya percaya setidak-tidaknya kamu bisa mulai menikmati kue kamu. Atau minta teman kamu bilang, cobain kue bikinan saya. Ya kan? Pertama mungkin, kok keras banget. Tapi saya yakin ketika dicoba dan dicoba terus, pasti berhasil. Nah, hal yang ketiga dan yang terakhir adalah action sekarang. Jangan ditunda-tunda. Mungkin kamu punya goal yang kamu tulis di awal tahun. Atau 2 tahun yang lalu, kamu selipkan. Kamu tulis goal-goal indah kamu, resolusi yang ingin dicapai. Tapi ternyata hanya sebatas wacana. Kayak tidak pernah dilaksanakan. Kau berkata, ya Om, saya mau belajar, saya mau baca buku. Ya Om, nanti saya tidak akan menyerah. Lalu ditanya, kapan kamu mulai? Ya, tunggu 3 musim semi lagi deh, baru saya mulai. Ya, 3 musim semi lagi. Mana ada gitu loh. Ya, coba ketika kamu bayi, ketika umur 1 tahun, kamu mengambil putusan, nanti deh umur 5 tahun saya baru belajar jalan. Nanti deh umur 6 tahun saya baru belajar ngunyah. Kira-kira hari ini kamu jadi apa ya kalau seperti itu? Kamu luar biasa. Kamu belajar jalan, tidak menyerah, coba terus, tidak menunda-nunda. Dan hari ini saya percaya kamu luar biasa, tetap luar biasa dan akan semakin luar biasa, yaitu mulai take action. Apa hobi kamu? Apa keinginan kamu yang tertunda? Ambil resolusi yang mungkin menjadi catatan selama ini. Mulai ambil tindakan, mulai melakukan aksi kamu. Jadi, kamu harus belajar terus-menerus, tidak menyerah, dan jangan jadi wacana. Take action sekarang. Ambil hal yang perlu kamu belajar. Mungkin kamu sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ingin belajar main gitar, main piano, atau main saksofon, atau belajar memasak dan sebagainya, belajar melukis, atau ingin melakukan membuat buku, mengetik. Tapi gak pernah mulai-mulai karena tunggu waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah sekarang. Oke? Nah, bagi kamu-kamu yang mengikuti sampai akhir dari acara, nanti kamu kasih komen yang bagus. Nanti tim Yok akan menilai komen yang paling kreatif, yang kamu bisa ceritakan, kamu ingin apa sih di masa-masa sekarang ini? Kamu ingin belajar apa sih? Kamu ingin take action apa atau sudah melakukan apa? Kamu kasih komen setelah acara ini selesai. Dan ada giveaway, yaitu sebuah buku. Saya sudah baca, itu luar biasa, tentang mindset. Mengubah pola berpikir untuk berubah perubahan besar dalam hidup Anda. Akan diberikan kepada 1 orang di antara kamu-kamu yang komennya paling kreatif. Oke? Saya tunggu komen kamu. Perubahan kamu menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, kita sudah selesai. Ingat, ada 2 kebenaran luar biasa hari ini. Pertama, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kamu. Kedua, Tuhan punya janji yang luar biasa untuk kamu, yaitu kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang bisa mengembangkan potensi diri kamu ketika kamu belajar, terus berusaha, dan ambil aksi sekarang. God bless you. Mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa, untuk acara persekutuan yang luar biasa, untuk tema yang luar biasa yaitu menjadi luar biasa. Dan kami mengucap syukur untuk pribadi-pribadi yang melihat, yang menikmati, yang mengikuti kebaktian persekutuan ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah, rancangan yang luar biasa, dan Engkau tanamkan kepada setiap orang saat ini untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang mau terus belajar, mau terus berusaha, dan mengambil action sekarang untuk tidak menjadi wacana saja, tapi melakukan aksi nyata. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap pemuda, setiap remaja, dimanapun mereka berada, ketika mereka dalam berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, biarlah firman Tuhan hari ini, renungan hari ini boleh menjadikan mereka lebih teguh, lebih kuat, dan mereka tahu Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya janji yang indah untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sedia memateraikan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, terima kasih dan tetap menjadi pribadi yang luar biasa. God bless. Terima kasih sudah bergabung di Yok Online Service hari ini. Kita bertemu lagi di Yok Online Service minggu depan. Dan minggu depan kita akan punya konsep baru. Kita akan bertemu di IG Live Youth of Calvary. Untuk info lebih lanjut silakan teman-teman follow Instagram kita. Stay safe and God bless.